Bahayanya kalau membiarkan lampu indikator mobil nyala ketika mesin sedang dihidupkan. Berakibat fatal, bisa membuat banyak mengeluarkan biaya saat perbaikan. Bisa membuat sampai overhaul. Oke, selengkapnya simak video berikut ini. Halo sanak, kembali bertemu saya dengan Helper Salawasan. Kali ini saya akan membahas tentang lampu-lampu indikator pada dashboard mobil. Kali ini kita akan membahas tentang lampu indikator di mobil Toyota Agya, yang mana ini bisa buat orang-orang yang mau beli mobil second perlu dicek bagian lampu-lampu indikator di bagian dashboard mobil. Pertama itu adalah yang nyala ketika kunci kontak posisi on, lambang parkir ini, dan kode ada airbag. Ini kalau mobil normal, kalau kunci kontak posisi on waktu lama, dia ini akan mati. Dan ini temperatur suhu radiator juga akan mati, berarti mobilnya normal. Nah, akan nyala lampu airbag sama yang ini. Nah, mati lagi. Untuk lampu lingkaran ada huruf P, ini artinya posisi matic, lagi posisi parkir. Dan airbag kalau dia normal, kunci kontak on dia nyala, beberapa detik dia akan mati. Nah, mati. Lampu aki, lampu berlambang aki, lampu lambang ceret ada netes, ini namanya lampu indikator oli. Ini pintu, ini lampu check engine warna kuning, ini lampu power steering. Kita akan membahas terlebih dahulu lampu airbag ini. Tadi nyala sebentar waktu posisi kunci kontak on, dan beberapa detik dia akan mati, berarti normal. Tapi kalau dia nyala terus, berarti ada permasalahan di bagian sistem airbag yang memungkinkan ketika kita terjadi tabrakan, airbagnya tidak keluar kalau ini nyala terus. Kalau kita membeli mobil second, kalau mobilnya tuh ada speknya, ada airbagnya, harus nyala waktu kunci kontak posisi on. Kalau tidak nyala, berarti kemungkinan di sini ditutup orang sama kertas atau apalah bagian dalamnya biar nggak nyala terus. Kemungkinan mobil habis tabrakan, biasanya dia akan orang gitu. Kalau dia normal, kunci kontak posisi on dia akan nyala sebentar, terus beberapa detik dia akan mati. Itu bagian airbag. Kedua, aki. Lampu aki kalau dia posisi kunci kontak on dia nyala, terus kalau kita hidupkan dia akan mati. Itu menandakan normal. Kalau dia nyala terus, berarti sistem pengisian ada masalah. Sekarang kita hidupkan. Mati kan? Sekarang kita on lagi. Lah, sistem pengisian berarti normal karena dia mati sebentar. Terus kalau yang ini adalah lampu indikator suhu radiator, dan sampingnya itu adalah lampu indikator oli. Lampu indikator suhu radiator dia nyala waktu kunci kontak on, beberapa detik dia akan mati. Dan kalau mobil dihidupkan dia mati, itu berarti normal. Kalau dia waktu saat kita jalan dia tiba-tiba berkedip atau nyala, nggak boleh kita teruskan jalan, harus berhenti dan dinginkan mesin sebentar, periksa air radiator apakah
habis atau berkurang harus diisi ulang. Pokoknya kalau dia ini nyala atau berkedip nggak boleh dipaksa hidup atau jalan, harus berhenti. Sama juga dengan lampu indikator oli. Dia kalau normal waktu kunci kontak posisi on dia nyala, tapi kalau sudah hidup dia akan mati. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, dia mati. Nah, itu berarti tekanan olinya normal. Kalau dia waktu dihidupkan nyala terus, ini sudah posisi saya matikan, tapi dalam kunci kontak dalam keadaan on dia hidup. Dan kalau mesin sudah hidup dia akan mati. Dan kalau nyala terus berarti ada masalah di tekanan oli. Kemungkinan bisa olinya berkurang atau habis, atau pompa olinya yang masalah. Itu harus diperiksakan di bengkel. Dan kalau kita saat mesin hidup atau lagi jalan tiba-tiba lampu oli berkedip atau nyala gini, harus cepat-cepat berhenti, jangan dipaksa untuk jalan karena akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal dan mengeluarkan uang yang sangat banyak, bisa kemungkinan untuk overhaul dan memakan biaya yang sangat banyak. Dan kedua ini adalah lampu pintu, hendakan pintu sedang terbuka. Dan ini merupakan lambang lampu indikator power steering. Ini kalau normal waktu kunci kontak on nyala dan mesin hidup dia akan mati. Kalau waktu mesin hidup dia nyala berarti setirnya akan berat, pasti berat. Biasanya ada masalah di bagian sistem power steeringnya. Dan yang ini adalah lampu cek engine. Ini menandakan kalau normal dia waktu kunci kontak posisi on dia akan nyala berwarna kuning gini, dan waktu ketika mesin sudah hidup dia akan mati. Nah, kalau dia waktu posisi mesin sudah hidup dia tetap nyala, berarti ada masalah di sistem komputer mobil yang mengatur mesin, bagian sensor-sensornya. Kalau yang ini, kalau waktu jalan tiba-tiba nyala dan mobil nggak ada pengaruh bagian mesin atau berebut atau mati mendadak, ini nggak perlu berhenti, bawa aja langsung ke bengkel, minta periksa apakah yang masalah. Biasanya dengan di scan bagian komputernya kelihatan yang masalah, mana yang rusak. Biasanya bagian-bagian sensornya ada yang masalah. Ini untuk cek engine. Ini kalau dipaksa jalan kemungkinan nggak apa-apa, asal jangan dipaksa jalan terus, harus cari bengkel, periksakan. Oke, inilah beberapa penjelasan tentang lampu indikator mobil. Intinya yang perlu diperhatikan adalah lampu ceret ini. Lampu ceret ada netes ini namanya lampu indikator oli, sama sampingnya ini adalah lambang temperatur suhu radiator. Sampingnya ini beda mobil mungkin sama, cuma letaknya aja yang beda-beda. Untuk lampu yang dua ini harus diperhatikan benar-benar waktu jalan, tapi enggak juga harus perhatikan ke dashboard terus, harus fokus ke jalan juga. Karena kalau dia nyala waktu kita nggak perhatikan itu tiba-tiba nyala, bakalan fatal masalah mesinnya. Kemungkinan mesin akan mengalami kerusakan yang sangat parah kalau dibiarkan paksa jalan terus. Itulah dulu, nanti di video kali ini sekian ini dulu, dan nanti video berikutnya nanti saya akan berikan penjelasan tentang permasalahan-permasalahan mobil yang terjadi mobil dan estimasi biaya perbaikan berapa yang harus dikeluarkan. Pantengin terus channel Helper Selawasan ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like dan share-nya biar menambah semangat saya dalam membuat video-video tentang otomotif, terlebihnya mobil.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam helper Selawasan.